Apa kabar teman-teman dan sahabat-sahabat saya semua? Jumpa lagi dengan saya di channel Sedikit Horor, channel dimana saya akan mengulas secara logika tentang habitat, karakter, atau sifat sahabat-sahabat saya yang real di mata saya, tapi mungkin tidak real di mata teman-teman semuanya. Saya anggap mereka adalah teman-teman atau sahabat-sahabat saya yang goib. Di sini saya akan mengulas cara pandang saya berdasarkan pengalaman saya terhadap teman-teman sahabat-sahabat saya yang goib. Di bagian pertama dan kedua di meramal, saya sudah mengulas tentang cara bagaimana meramal dan menganalisa berdasarkan fakta. Jadi analisa kita secara logika untuk menentukan satu ramalan. Sebelum melanjut tentang hasil ramalan, menentukan hasil ramalan dan mengurai hasil ramalan, saya akan sedikit mengulas tentang sahabat-sahabat habitat sahabat-sahabat kita yang goib, habitat dan sifatnya, supaya teman-teman semua dan sahabat-sahabat semua lebih memahami pembahasan kita ke depan. Jadi setidaknya teman-teman sudah punya ada wawasan, habitat teman-teman kita ini macam mana dan sifatnya, karakternya itu macam mana. Jadi saya akan atau sahabat-sahabat yang goib, teman-teman, nama yang goib tentunya tidak real secara materi. Jadi it's impossible to touch, tidak bisa kita pegang karena materinya tidak real. Jadi karena materinya tidak real itu berarti habitat teman-teman goib itu dia bisa di mana aja, dia bisa tinggal di mana aja, bahkan benda sekecil apapun dia bisa. Jadi dia tidak memerlukan suatu space yang khusus. Cuman yang namanya habitat tentunya dia punya suatu area yang merupakan idola dia. Mungkin pembahasan-pembahasan sebelumnya dalam satu cerita-cerita yang saya tayangkan di video saya di Sedikit Horor ini, saya sudah memberi gambaran bahwa tempat favorit dia adalah tempat yang gelap, lembab, sepi, ya kan? Itu sesuai dengan karakter dia yang memang dia mungkin karena dia nggak mau diusik, maka dia menyukai tempat perwujudan asli dari teman-teman atau sahabat-sahabat yang goib teman-teman itu. Mungkin dia bisa dikatakan bentuknya hampir mirip manusia, cuman dia tidak ada materinya. Jadi kalau dalam cerita saya sebelumnya, video saya sebelumnya, saya bilang saya suka menyebut teman sahabat goib ini bayangan ya. Jadi kalau dia membentukkan wujud aslinya yang bisa kita tengok, itu dia punya mata pandang lurus. Dia biasanya matanya cuma ada satu warna, bisa merah, hitam, atau putih saja. Dan dia juga berjalan lurus, teman-teman. Dia berjalan lurus. Karena apa? Karena dia itu bisa menerobos apa saja. Jadi sesuatu yang menghalang di depannya itu bukan masalah bagi dia. Karena bisa menerobos, dia bisa melewatin apa aja di depannya, dia bisa menabrak apa aja di depannya. Jadi tidak ada. Jadi teman-teman dan sahabat-sahabat saya semua, di samping teman-teman atau sahabat-sahabat goib ini bisa menembus apa aja dan dia juga bisa ditembus apa aja, dia punya satu kelebihan teman-teman, dia bisa merubah menjadi apa aja yang dia mau. Itu salah satu kelebihan dia. Dan dia juga bisa berada di mana aja yang dia mau, karena dia punya kecepatan bergerak seperti angin. Mungkin kalau teman-teman selalu mengikuti channel Sedikit Horor, secara tidak langsung atau step by step saya sudah menceritakan sedikit demi sedikit karakter teman-teman atau sahabat kita yang goib. Dan di sini saya mengulas sedikit sebelum saya merefresh lagi, supaya dalam pembahasan tentang peramal nanti yang mungkin akan panjang bahasanya, teman-teman akan bisa lebih memahami. Untuk itu bagi teman-teman dan sahabat-sahabat saya yang setia di channel Sedikit Horor, kalau teman-teman jeli tentang video-video
penayangan saya di channel Sedikit Horor ini. Sebenarnya situ saya sudah menceritakan tentang sifat-sifat dan karakter teman-teman yang goib dalam cerita-cerita saya selalu saya tayangkan di video tersebut. Jadi kalau teman-teman masih kurang masih penasaran, teman-teman bisa ulang menonton video-video saya yang sebelumnya. Jadi di situ teman-teman akan lebih paham, oh ternyata sifat-sifat dia itu semacam ini, karakter dia semacam ini. Dan bagaimana komunikasi dengan manusia. Perlu teman-teman ketahui bahwa manusia itu juga punya sisi gaib, teman-teman. Manusia itu kan terdiri dari jiwa dan raga. Jiwa adalah sisi gaib manusia, dan sisi gaib inilah yang bisa berkomunikasi dengan teman-teman atau sahabat-sahabat kita yang gaib. Alam pikiran kita lah yang berkomunikasi dengan teman-teman atau sahabat kita yang gaib, teman-teman semua. Karena komunikasi dengan bahasa gaib itu kan cara yang tidak ada ya. Kita tidak bisa kita ngomong mereka dengan bahasa kita. Makanya bahasa itu kayak bahasa pikiran atau bahasa hati, teman-teman. Jadi kalau teman-teman atau sahabat-sahabat yang gaib kalau berkomunikasi dengan kita itu seperti kayak manusia itu menerima kayak bisikan halus, ya kan, bisikan gaib, ya kan, terima ilham atau sesuatu yang tiba-tiba merubah pikiran kita. Itulah cara komunikasinya kita dengan teman-teman atau sahabat-sahabat yang gaib, yang mungkin di luar kesadaran normal kita sebagai manusia yang cara berpikirnya real atau selalu nyata ya. Kita berpikir, oh ini harus begini, nyata. Habitat teman-teman kita yang gaib itu sangatlah jorok, teman-teman, jorok sekali, karena dia ingin tempat yang lembab, ya kan, yang gelap, sepi, ya. Dan rata-rata tempat itu kalau teman-teman bisa berpikir secara logika, tempat-tempat seperti itu kan tempat-tempat yang jorok ya, misalkan bekas puing-puing yang rumah yang ditinggalkan manusia, atau mungkin di hutan, di gua, seperti itulah habitat yang dia suka. Jadi dia itu betul-betul saya katakan sangat jorok, teman-teman, sangat jorok. Makanya dalam dia suka mewujudkan penampakan dia pada manusia, dia juga dia kalau dia mewujudkan yang aslinya kan dia menyeramkan gitu kan. Jadi, karena memang habitat yang dia suka juga seperti itu. Jadi ya wajar aja kalau dia selalu menampilkan sesuatu yang menyeram. Di samping sangat jorok, teman-teman, dia itu kalau buang kotoran juga suka-suka gitu. Dia tidak, mungkin kalau kita melihat binatang kucing itu dia masih mencari tempat yang untuk membuang kotoran. Kalau dia itu kan suka-suka aja. Jadi saya katakan betul-betul sangat jorok. Maka dia juga suka dengan tempat-tempat yang jorok ya, seperti kayak tempat pembuangan atau apa, tempat-tempat yang rungkut atau seperti itulah. Karena dia juga buang kotoran juga suka-suka dia, teman. Karena kotoran dia kan tidak berupa fisik seperti manusia ya. Dia kalau kotoran dia itu serupa kayak abu. Jadi maka dia suka-suka, dia merasa mungkin tidak ada bekasnya yang bisa nampak seperti fisik gitu. Mungkin pencernaan dia ada di dalam kayak api gitu. Jadi apa yang masuk dalam tubuhnya dia langsung bisa menjadi abu gitu, teman-teman. Oke teman-teman, itulah sekilas pembahasan kita. Saya mau refresh sedikit dan menambah sedikit tentang karakter atau habitat teman-teman kita atau sahabat-sahabat kita yang gaib. Untuk sebelumnya kita membahas tentang hasil ramalan dan mengurai hasil ramalan dan bagaimana menentukan hasil ramalan tersebut. Oke teman-teman, ikutin video saya selanjutnya, dan mungkin saya akan sedikit lagi menambahkan tentang apa aja yang teman-teman atau sahabat itu, apa makanan favorit dia itu, apa kesukaan dia. Nah, untuk melanjutkan pembahasan itu selalu ikutin terus channel Sedikit Horor, ya kan. Jadi rasa penasaran teman-teman saya semua akan saya
ulas di sini bersama saya di channel Sedikit Horor, sesuai dengan pengalaman saya dan analisa secara logika yang akan teman-teman mudah memahami secara logika. Sahabat-sahabat saya semua, selalu ikutin channel Sedikit Horor, di mana saya di sini akan membahas secara logika supaya teman-teman bisa memahami secara logika kita tentang teman atau sahabat saya yang goib, tentang habitat, sifat, karakter, dan peranan apa, dan bagaimana dia berkomunikasi manusia, dan bagaimana dia menolong dan bahkan menjalin manusia. Oke teman-teman, jangan lupa like, comment, share di sini, dan selalu ikutin saya di channel Sedikit Horor. Jangan lupa selalu ikutin saya di channel Sedikit Horor. Jumpa lagi di next video. Bye bye.